Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam program Lentera Malam Jemaat Rantepao. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yosafat Maupa dengan tema memiliki cinta dan harapan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa dengan kita semua melalui Lentera Malam pada saat ini. Kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang selalu kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ada sukacita pada malam hari ini Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami untuk duduk bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami akan membuka firman-Mu ya Allah. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami firman-Mu. Inilah kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang akan dibaca pada malam hari ini
Dari 1 Samuel pada pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. 1 Samuel pada pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memberlakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, tema dari pembacaan kita pada malam hari ini, miliki cinta dan pengharapan kepada Tuhan. Miliki cinta dan pengharapan kepada Tuhan. Setiap orang pasti membutuhkan cinta dari orang lain. Apakah itu dari orang tua, saudara, sahabat? Semua itu dapat menjadi kekuatan, semangat dalam hidup ini. Lalu, bagaimana jika cinta itu sulit untuk didapatkan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita, saya mengangkat 2 poin untuk menjadi pelajaran. Yang pertama, adanya cinta yang tulus. Dan yang kedua, berharap kepada Tuhan. Cinta yang tulus. Daud sebagai seorang muda, dalam masa mudanya, dia pun mengalami berbagai tantangan dalam hidupnya. Dalam pembacaan kita saat ini, Daud melarikan diri dari Saul. Karena Saul bermaksud untuk membunuhnya. Daud dianggap sebagai musuh yang utama. Sehingga siapapun atau setiap orang yang dekat dengannya harus dibunuh. Termasuk Ahimelek. Saul melakukan karena ada rasa cemburu. Ada rasa dendam terhadap Daud. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, situasi ini membuat tidak nyaman bagi Daud. Hidupnya terancam. Lalu dikatakan bahwa dia lari ke Gua Adulam.
Gua Adulam adalah gua-gua di padang gurun Yehuda, tempat pengungsian bagi orang yang entah karena apa, tapi dia dikejar oleh karena beban, oleh karena persoalan kehidupan, sehingga tempat ini dirasa aman untuk berlindung. Di Gua Adulam ini, Daud juga ada. Dia melarikan diri, dia mencari tempat perlindungan di situ. Ada banyak juga orang yang pergi berlindung di tempat itu. Kalau kita baca dalam pembacaan kita tadi, pada ayatnya yang kedua, ada kira-kira 400 orang begitu banyaknya. Sehingga saya bisa membayangkan situasi ini. Dalam gua ini 400 orang, sekalipun tidak dijelaskan apakah laki-laki sekian atau perempuan sekian, anak-anak sekian, orang dewasa sekian. Yang jelas bahwa ada 400 orang yang butuh tempat perlindungan pada waktu itu. Demikian juga kondisi tempat. Dengan situasi orang-orang yang datang, yang ada di dalam tempat itu, dalam gua ini, dari finansial yang ada, apakah itu penerangan? Apakah itu makanan, minuman? Tentu seadanya. Demikian juga perasaan dari mereka-mereka yang hadir, yang ada. Tidak tenang, takut, khawatir. Ya kelan bahasa Toraya di kuaku mati ramban-ramban. Namanya saja pelarian. Dan mereka berada di tempat persembunyian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, situasi ini atau kabar tentang keberadaan Daud didengarkan oleh saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Abang-abangnya datang karena Daud ini adalah anak yang bungsu. Dikatakan saudara-saudara dan segenap orang isi rumahnya. Jadi seisi rumah bapaknya datang kepadanya. Mereka mendapatkan dia, mengunjunginya. Saya melihat di sini ada cinta yang tulus dari keluarga. Dan cinta yang tulus ini membuat Daud tetap stabil dalam menghadapi pergumulan yang ada. Ketulusan cinta ini pun dinyatakan Daud kepada orang-orang yang bersama dengannya pada waktu itu. Sama-sama pelarian. Ada yang mengalami kesukaran oleh karena dikejar utang piutang. Ada yang sakit hati oleh karena merasa bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh karena kepemimpinan daripada Saul. Itu berarti bahwa sekumpulan orang-orang ini, mereka sependeritaan, mereka senasib,
dari apa yang dialami, mereka dapat berempati satu dengan yang lain. Dapat merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Daud bergumul, tetapi dia tetap memiliki sikap. Sikap kepemimpinan yang siap mendengar dan juga turut merasakan pergumulan orang-orang yang bersamanya sebagai seorang pemimpin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berada dalam pergumulan, oleh karena sakit hati, mungkin pergumulan yang membuat kita tidak nyaman, masihkah kita mau berbagi? Masihkah kita mau menyatakan kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Daud bisa berempati. Di sini kita bisa belajar juga bahwa kita pun adalah orang-orang yang dipakai oleh Allah dengan cinta yang tulus, memungkinkan kita untuk melakukan semuanya itu. Yang kedua adalah berharap kepada Tuhan. Dalam pergumulan yang dirasakan oleh Daud, di sini dia tetap menyatakan komunikasinya, baik terhadap keluarganya, juga dengan Raja Moab. Dengan penuh cinta, Daud minta agar orang tuanya diizinkan tinggal di tempat Raja Moab, sehingga mereka bisa merasa aman. Dan kita tahu juga, Daud ini adalah kerabat dari Moab. Jadi orang-orang Moab. Ini kita bisa bandingkan dengan Matius pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-6. Daud menyatakan cintanya kepada keluarganya. Dan di sini juga Daud bisa melihat bahwa ada cinta yang sungguh yang dia nyatakan kepada Tuhan. Nyata di dalam ayatnya yang ketiga. Daud mengharapkan perlindungan dari Raja Moab, tapi yang lebih kuat dari perkataannya, yaitu tentang Allah yang dipercayainya. Izinkanlah orang tuaku, ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Sampai aku tahu. Dalam artian bahwa sampai aku tahu apa maksud Tuhan Allah kepadaku. Umbana pakuanna puang matua undinna. Nah, ini adalah bukti pengakuan iman Daud tentang Allah yang diimaninya. Dia percaya dan dia tetap berharap kepada Tuhan. Nah, saudara kekasih Tuhan, ketika ada cinta yang tulus, pergumulan apapun yang kita hadapi tetap memungkinkan kita untuk melihat dan tetap memungkinkan kita untuk berharap kepada Tuhan.
Cinta yang tulus memungkinkan kita untuk mengakui Dia, mengandalkan Tuhan. Karena cinta Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Cinta ke Tuhan ini adalah diwujud nyatakan yang telah dilakukan melalui pengorbanannya yang begitu besar. Melalui Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Cinta kasih itu yang menjadi penguat bagi kita bahwa Allah mengerti. Allah peduli setiap persoalan kehidupan kita. Datanglah kepadanya, berharaplah kepada Dia. Karena Yesus Kristus adalah pelindung bagi kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memungkinkan kami untuk duduk bersama, sekalipun kami berbeda tempat. Kami percaya Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, oleh karena berbagai macam persoalan kehidupan, oleh karena ketidaknyamanan, ketika kami memiliki cinta yang tulus, ketika kami dimungkinkan untuk melihat kasih Tuhan, kami pun tetap berharap bahwa perjalanan kehidupan yang kami alami adalah suatu perjalanan di mana di dalamnya ada Tuhan yang akan menjadi penolong kami. Karena maksud Tuhan, rancangan Tuhan selalu indah bagi kami semua. Berkati kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami boleh beristirahat dengan baik, karena kami tetap memiliki cinta tulus dari Tuhan. Dan jikalau Tuhan berkenan, kami boleh bangun besok dengan tubuh yang penuh keberkatan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Sampai jumpa kembali dalam program Lentera Malam berikutnya. Tuhan memberkati.